Meskipun Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah memutuskan untuk maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada 2017 mendatang, namun ternyata partai-partai politik masih saja mengincar Ahok sebagai calon gubernurnya. Setelah Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura mulai berembus isu Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam waktu dekat akan menyusul untuk mendukung Ahok yang akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Isu mengenai PKB yang berniat berpaling hati untuk mendukung Ahok membuat Ahmad Dhani meradang. Bahkan untuk menyikapinya, kini Dhani mengaku telah menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra. Nggak akan tetap maju aja, Mas? Apa? Nggak akan tetap maju aja? Ya nggak tahu. Minta dukungan dari partai lain atau independen? Ya sampai saat ini sih sudah ada pembicaraan dengan Gerindra ya, sudah ada. Sampai saat ini sudah ada dengan Gerindra. Jadi nanti tergantung nanti seperti apa. Sementara itu, sebagai bentuk kritiknya terhadap Basuki Cahayapurnama, musisi kondang tersebut menulis kicauan bermuatan sindiran kepada Ahok lewat akun media sosial pribadi miliknya. Ia bahkan menuding Presiden Joko Widodo mengintervensi partai politik agar mendukung Ahok. Sindiran Dhani kepada Ahok ini ia unggah secara bertahap melalui akun Twitter pribadi. Dhani juga menyarankan agar Partai Islam melakukan survei kepada konstituennya terkait Pilkada DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menanggapi tudingan sebagai partai penjilat karena mendukung Ahok, Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andriano, tidak menanggapi serius pernyataan Ahmad Dhani. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura menegaskan dukungan partai kepada Basuki Cahayapurnama sudah melalui mekanisme partai. Ya kalau saya lihat Ahmad Dhani itu kan expertnya di bidang musisi ya, di bidang musik seni gitu kan, bukan masalah politik. Jadi kalau dia bilang mengatakan bahwa Partai Hanura itu tidak pas gitu ya, itu sangat salah. Karena Partai Hanura sudah melalui mekanisme untuk memutuskan dan mendukung Ahok. Kita bukan semena-mena mendukung Ahok, tapi kita juga melihat kinerja yang memang sudah ada sampai saat ini. Sepatutnya sebenarnya nggak ambil pusing juga apa yang diungkapkan oleh Ahmad Dhani ya. Karena juga memang dari segi Ahmad Dhani ini kan orang yang cukup luar biasa di segi musikalitas ya. Musisi oke lah, namun dari segi politik memang dia agak kurang memahami bahwasanya mungkin ada kekecewaan dari partai yang tadinya mendukung beliau seperti halnya PKB, sehingga ini menjadi luas dan Nasdem sendiri nggak merasa. Karena pertama, standing point Nasdem adalah kita mendukung Ahok bukan karena Ahoknya, tapi karena ada masyarakat di belakangnya yang luar biasa banyak mendukung beliau. Jadi apa yang kita lakukan adalah demi masyarakat DKI. Kita beralih ke kabar lain, pemerintah Malaysia mengirim surat protes diplomatik kepada Tiongkok terkait keberadaan 100 kapal nelayan Tiongkok di perairan Malaysia. Pemerintah negeri jiran juga mengerahkan pasukan penjaga pantai untuk menghalau para nelayan penyusup dari Tiongkok. Pemerintah Malaysia mengirimkan 3 kapal serta 1 pesawat bombardir milik penjaga pantainya ke kawasan Beting Petinggi Ali, yaitu sekitar 84 mil dari Sarawak. Operasi ini untuk mengusir 100 kapal nelayan Tiongkok yang terdeteksi mengambil ikan di perairan zona ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Belum ada informasi tentang langkah penegakan hukum yang dilakukan kapal-kapal penjaga pantai ini. Pemerintah Malaysia telah berulang kali mengeluarkan surat protes atas kehadiran kapal nelayan maupun kapal Coast Guard Tiongkok. Sebab Beting Patinggi sendiri diklaim milik Malaysia. Di Pulau Pasir Utara, Ahok nampak hikmat mengikuti kebaktian yang dipimpin pendeta Beni Solihin. Pejabat agung itu membuat saya sadar bahwa bukan saya yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari saya. Dan saya ini nggak punya apa-apa, nggak lakukan apa-apa, dan saya juga bukan siapa-siapa sebetulnya. Hanya Tuhan yang menjadikan semua ini. Nah, saya kira itu penting kalau kita mengerti konsep Tuhan berkorban buat orang, Tuhan menerima kita apa adanya. Nggak mungkin kita
bisa menghakimi orang apa yang membunuh. Karena sedang menunggu hasil laboratorium. Kepala Rumah Tahanan Oga Giovanni Darmawan mengatakan Sindu keluar penjara atas seizinnya. Nah, kami sebagai pimpinan mengeluarkan dia untuk berobat. Adapun jika dilihat itu ada di luar, itu memang benar-benar izin dari kami untuk berobat, karena dia mengalami diabetes, kemudian sehari harus minum obat sebanyak 13 atau 16 kali obat. Jadi kami izinkan dia untuk berobat begitu. Adapun jika dia dilihat di luar, berarti itu kesalahan berada pada pengawalan. Oga menambahkan pihaknya sudah memeriksa petugas pengawalan. Ia pun mengaku telah diinterogasi aparatur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin, TV One mengabarkan. Kasus eksploitasi anak kembali terungkap di Jakarta Selatan. Pelaku menjadikan belasan bocah sebagai anak jalanan untuk mencari uang. Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik perdagangan anak setelah melakukan operasi jalanan. Hasilnya, polisi mendapati 17 bocah dan sindikat pelaku. Di antaranya adalah Tia alias Mama Wiwit dan rekannya NH. Pelaku memaksa korban menjadi pengamen, pengemis, dan joki 3-in-1. Bahkan pelaku bisa mendapatkan korban sewaktu masih bayi. Anak tersebut berusia 5 sampai dengan 6 tahun. Kemudian di dalam kesehariannya dipaksa untuk melakukan satu pekerjaan, yaitu mengamen salah satunya, kemudian minta-minta apabila tidak mengikuti perintah tersebut dipukul, digaplok bahasanya. Kemudian ada juga yang disewakan 200.000. Jadi kalau kita lihat usianya saja, anaknya ini dari 5 sampai 6 tahun, bahkan yang terjadi di lapangan itu ada yang masih bayi juga. Jadi dari bayi sampai dengan usia sekian itu memang dieksploitasi. Hingga kini polisi masih menelusuri cara sindikat bisa mendapatkan anak-anak tersebut. Sementara pihak Komnas Perlindungan Anak terus mendorong polisi untuk mengungkap upaya eksploitasi anak. Kami dari Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap langkah dari Polres Jakarta Selatan, karena kita menyadari bahwa sudah menjadi rahasia umum banyak anak-anak yang dibawa oleh ibunya seolah-olah penuh kasih sayang dan sebagainya, tetapi hanya untuk memancing simpati dari masyarakat untuk mendapatkan uang. Tapi di balik itu ternyata terjadi kekerasan, kekejaman yang sangat rawan terhadap pelanggaran anak. Dan ini mungkin sudah banyak sekali terjadi di Jakarta. Sehingga kalau sekarang Polres Jakarta Selatan melangkah untuk membongkar ini semua, mudah-mudahan juga diikuti oleh polres-polres yang lain dan juga di seluruh pelosok tanah air. Jadi memang kita dibuat begitu senyum, begitu simpati karena anak-anak penderitaan ini sampai kepada bayi-bayi, dan ternyata juga terjadi sewa-menyewa, memperdagangkan dan sebagainya. Jadi ini betul-betul pelanggaran anak yang harus kita tindak dengan tegas, dan kami berjaga juga pertemuan di Mabes Polri untuk merampungkan barisan antara Komnas Perlindungan Anak dengan Mabes Polri, dan kami juga mengimbau agar masyarakat pun peduli dan bisa langsung lapor pada kepolisian Indonesia, baik dari polisi, polsek sampai polres ataupun polda. Dua tersangka kini mendekam di tahanan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Seorang warga negara asing asal Tunisia terekam kamera CCTV saat mencuri dalam sebuah minimarket di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Belitung.
Inilah video rekaman CCTV saat sepasang kekasih warga negara asing melakukan aksi pencurian. Dalam rekaman CCTV itu, pelaku berinisial MB bersama kekasihnya JM nekat mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket di kawasan kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Saat melakukan aksinya, kedua warga negara asing asal Tunisia ini berpura-pura berbelanja di minimarket. Mengetahui adanya aksi pencurian, pegawai minimarket langsung menghadang kedua pelaku pada saat hendak keluar dari minimarket. Sempat terjadi cekcok mulut dan saling pukul antara pelaku dengan pegawai minimarket. Menurut pegawai minimarket, aksi pelaku diketahui melalui monitor kamera CCTV. Nah, itu dua tersangka itu datang belanja. Tapi yang barang belanjaannya yang dibayar cuma aqua mineral aja. Nah, yang lainnya yang dimasukkan dalam tas itu tidak dibayar. Dengan memasukkan barang yang dibelanjanya itu ke dalam tas dan yang dibayarnya hanya sedikit gitu. Akhirnya setelah dipantau dari CCTV, langsung kami cegat di pintu keluar ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ini langsung dilaporkan ke petugas imigrasi dan kepolisian Belitung. Dari Belitung, Bangka Belitung, Frendi Primadana, Davi Setiawan, TV One mengabarkan. Kita ke mancanegara pemirsa. Setelah serangan teror di Brussel, Belgia, sejumlah menteri dalam negeri negara Uni Eropa melakukan pertemuan membahas isu keamanan. Reporter TV One Miranti Hirsman melaporkan dari Brussel. Patung Tuan Ma ini telah menjadi tradisi berabad-abad lamanya. Setiap kali perayaan Saman Santa selama Hari Suci sejak Kamis Putih, Jumat Agung hingga perayaan Paskah. Kapela Tuan Ma ini bukan hanya dibuka setahun sekali pada perayaan Samana Santa setiap kali menjelang Paskah. Karenanya ribuan umat dan peziarah selalu mendatangi tempat ini setiap kali menjelang Paskah untuk berdoa dan memohon berkat. Setelah tradisi Samana, warga juga mengikuti tradisi prosesi laut dan tradisi prosesi patung Tuan Ma dan Tuan Ana. Meskipun Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah memutuskan untuk maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada 2017 mendatang, namun ternyata partai-partai politik masih saja mengincar Ahok sebagai calon gubernurnya. Setelah Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura mulai berembus isu Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam waktu dekat akan menyusul untuk mendukung Ahok yang akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Isu mengenai PKB yang berniat berpaling hati untuk mendukung Ahok membuat Ahmad Dhani meradang. Bahkan untuk menyikapinya, kini Dhani mengaku telah menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra. Akan tetap maju aja, Mas. Apa? Nggak akan tetap maju aja. Ya nggak tahu. Minta dukungan dari partai lain atau independen? Ya sampai saat ini sih sudah ada pembicaraan dengan Gerindra ya, sudah ada. Sampai saat ini sudah ada dengan Gerindra. Jadi nanti tergantung nanti seperti apa. Sementara itu, sebagai bentuk kritiknya terhadap Basuki Cahayapurnama, musisi kondang tersebut menulis kicauan bermuatan sindiran kepada Ahok lewat akun media sosial pribadi miliknya. Ia bahkan menuding Presiden Joko Widodo mengintervensi partai politik agar mendukung Ahok. Sindiran Dhani kepada Ahok ini ia unggah secara bertahap melalui akun Twitter pribadi. Dhani juga menyarankan agar Partai Islam melakukan survei kepada konstituennya terkait Pilkada DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menanggapi tudingan sebagai partai penjilat karena mendukung Ahok, Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andriano,
tidak menanggapi serius pernyataan Ahmad Dhani. Sementara itu, yang sangat merawat pelanggaran anak. Dan ini mungkin sudah banyak sekali terjadi di Jakarta. Jadi kalau sekarang Polres Jakarta Selatan melangkah untuk membongkar ini semua, mudah-mudahan juga diikuti oleh Polres-Polres yang lain dan juga di seluruh pelosok tanah air. Jadi memang kita dibuat begitu senyum, begitu simpati karena anak-anak penderitaan ini sampai kepada bayi-bayi, dan ternyata juga terjadi sewa-menyewa, semua perdagangan dan sebagainya. Jadi ini betul-betul pelanggaran anak yang harus kita tindak dengan tegas, dan kami bersama dengan juga pertemuan di Mabes Polri untuk meramalkan barisan antara Komnas Pertahanan dengan Mabes Polri, dan kami juga mengimbau agar masyarakat pun peduli dan bisa langsung lapor kepada kepolisian Indonesia, baik dari pos polisi, polsek sampai polres ataupun polda. Dua tersangka kini mendekam di tahanan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Seorang warga negara asing asal Tunisia terekam kamera CCTV saat mencuri dalam sebuah minimarket di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Belitung. Inilah video rekaman CCTV saat sepasang kekasih warga negara asing melakukan aksi pencurian. Dalam rekaman CCTV itu, pelaku berinisial MB bersama kekasihnya JM nekat mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket di kawasan kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Saat melakukan aksinya, kedua warga negara asing asal Tunisia ini berpura-pura berbelanja di minimarket. Mengetahui adanya aksi pencurian, pegawai minimarket Malaysia telah berulang kali mengeluarkan surat protes atas kehadiran kapal nelayan maupun kapal Coast Guard Tiongkok. Sebab beting Patinggi sendiri diklaim milik Malaysia. Di Pulau Pasir Utara, Ahok nampak hikmat mengikuti kebaktian yang dipimpin pendeta Beni Solihin. Jumat Agung itu membuat saya sadar bahwa bukan saya yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari saya, dan saya ini nggak punya apa-apa, nggak lakukan apa-apa, dan saya juga bukan siapa-siapa sebetulnya. Hanya Tuhan yang menjadikan semua ini. Nah, saya kira itu penting kalau kita mengerti konsep Tuhan berkorban buat orang, Tuhan menerima kita apa adanya. Nggak mungkin kita bisa menghakimi orang apa yang membunuh. Karena sedang menunggu hasil laboratorium. Kepala Rumah Tahanan Oga Giovanni Darmawan mengatakan Sindu keluar penjara atas seizinnya. Nah, kami sebagai pimpinan mengeluarkan dia untuk berobat. Adapun jika dilihat itu ada di luar, itu memang benar-benar izin dari kami. Izin dari kami untuk berobat karena dia mengalami diabetes, kemudian sehari harus minum obat sebanyak 13 atau 16 kali obat. Jadi kami izinkan dia untuk berobat begitu. Adapun jika dia dilihat di luar, berarti itu kesalahan berada pada pengawalan. Oga menambahkan pihaknya sudah memeriksa petugas pengawalan. Ia pun mengaku telah diinterogasi aparatur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin, TV One mengabarkan. Kasus eksploitasi anak kembali terungkap di Jakarta Selatan. Pelaku menjadikan belasan bocah sebagai anak jalanan untuk mencari uang. Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik perdagangan anak setelah melakukan operasi jalanan. Hasilnya, polisi mendapati 17 bocah dan sindikat pelaku. Di antaranya adalah Tia alias Mama Wiwit dan rekannya NH. Pelaku memaksa korban menjadi pengamen, pengemis, dan joki 3-in-1. Bahkan pelaku bisa mendapatkan korban sewaktu masih bayi. Anak tersebut berusia 5 sampai dengan 6 tahun. Kemudian di dalam kesehariannya di pasar
dipaksa untuk melakukan satu pekerjaan, yaitu mengamen salah satunya, kemudian minta-minta apabila tidak mengikuti perintah tersebut dipukul, digaplok bahasanya. Kemudian ada juga yang disewakan 200.000. Jadi kalau kita lihat usianya saja, anaknya ini dari 5 sampai 6 tahun, bahkan yang terjadi di lapangan itu ada yang masih bayi juga. Jadi dari bayi sampai dengan usia sekian itu memang dieksploitasi. Hingga kini, polisi masih menelusuri cara sindikat bisa mendapatkan anak-anak tersebut. Sementara pihak Komnas Perlindungan Anak terus mendorong polisi untuk mengungkap upaya eksploitasi anak. Kami dari Komnas Perlindungan memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap langkah dari Polres Jakarta Selatan, karena kita menyadari bahwa sudah menjadi rahasia umum banyak anak-anak yang dibawa oleh ibunya seolah-olah penuh kasih sayang dan sebagainya, tetapi hanya untuk memancing simpati dari masyarakat untuk mendapatkan uang. Tapi di balik itu ternyata terjadi kekerasan, kekejaman. Itu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura menegaskan dukungan partai kepada Basuki Cahayapurnama sudah melalui mekanisme partai. Ya kalau saya lihat Ahmad Dhani itu kan expertnya di bidang musisi ya, di bidang musik seni gitu kan, bukan masalah politik. Jadi kalau dia bilang mengatakan bahwa Partai Hanura itu tidak pas gitu ya, itu sangat salah. Karena Partai Hanura sudah melalui mekanisme untuk memutuskan dan mendukung Ahok. Kita bukan semena-mena mendukung Ahok, tapi kita juga melihat kinerja yang memang sudah ada sampai saat ini. Sepatutnya sebenarnya nggak ambil pusing juga apa yang diungkapkan oleh Ahmad Dhani ya. Karena juga memang dari segi Ahmad Dhani ini kan orang yang cukup luar biasa di segi musikalitas ya. Musisi oke lah, namun dari segi politik memang dia agak kurang memahami bahwasanya mungkin ada kekecewaan dari partai yang tadinya mendukung beliau seperti halnya PKB, sehingga ini menjadi luas dan Nasdem sendiri nggak merasa. Karena pertama, standing point Nasdem adalah kita mendukung Ahok bukan karena Ahoknya, tapi karena ada masyarakat di belakangnya yang luar biasa banyak mendukung beliau. Jadi apa yang kita lakukan adalah demi masyarakat DKI. Kita beralih ke kabar lain, pemerintah Malaysia mengirim surat protes diplomatik kepada Tiongkok terkait keberadaan 100 kapal nelayan Tiongkok di perairan Malaysia. Pemerintah negeri jiran juga mengerahkan pasukan penjaga pantai untuk menghalau para nelayan penyusup dari Tiongkok. Pemerintah Malaysia mengirimkan 3 kapal serta 1 pesawat bombardir milik penjaga pantainya ke kawasan Beting Petinggi Ali, yaitu sekitar 84 mil dari Sarawak. Operasi ini untuk mengusir 100 kapal nelayan Tiongkok yang terdeteksi mengambil ikan di perairan zona ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Belum ada informasi tentang langkah penegakan hukum yang dilakukan kapal-kapal penjaga pantai ini. Pemerintah